Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini menjelang salat subuh di hari Ahad ya, tanggal 5 Oktober tahun 5 November maksud saya tahun 2023. Kita masih bisa bertemu kembali di podcast saya, podcastnya Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, beberapa hari ini dan ke depan ya kita sedang disibukkan dengan persoalan memilih calon presiden dan wakil presiden ya, untuk tahun 2024. Sudah terdaftar ada 3 bakal calon yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum ya. Pendaftar pertama pasangan Anies dan Caimin, kemudian pasangan Ganjar dan Mahfud, dan yang ketiga adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Salah satu pertimbangan ketika kita mau memilih seorang pemimpin adalah dengan melihat visi misi ya, di mana visi misi calon presiden ini juga menjadi salah satu syarat ketika seorang atau pasangan ini mendaftarkan sebagai calon presiden di Komisi Pemilihan Umum. Suatu lembaga di Jakarta yang disebut sebagai Lembaga Data and Democracy Research ya, HUB, Monash University Indonesia, mencoba membedah ya dokumen dari visi misi bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 ya. Dari upaya membedah ini ya, Data dan Demokrasi Riset Hub menganalisis visi misi paslon ini berdasarkan jumlah kata yang paling banyak terdapat dalam dokumen tersebut ya. Dan hasilnya ya, pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dinilai sebagai pasangan yang paling siap berjuang di pemilihan presiden tahun 2024. Dari jumlah halamannya saja pasangan Anies Muhaimin ini terbilang paling siap, meski mereka mendaftar paling pertama ke KPU ya, tetapi jumlah halamannya adalah yang paling banyak ya. Lebih lanjut, Data Demokrasi Riset HUB menganalisis visi misi pasangan calon berdasarkan jumlah kata yang paling banyak yang terdapat di dalam dokumen tersebut ya. Untuk pasangan Ganjar Mahfud didapati banyak penekanan pada aspek digital dan digitalisasi di masyarakat. Jika kita melihat pasangan Ganjar Mahfud, mereka berbicara tentang membangun Indonesia unggul,
Saat kami menghitung kata-kata yang mereka gunakan, tampaknya mereka sangat memfokuskan pada keunggulan digital, ekonomi, dan bahkan mengedepankan kata cepat ini mengisyaratkan bahwa fokus mereka terutama pada pembangunan infrastruktur digital, seperti akses internet, pengembangan aplikasi digital, dan digitalisasi birokrasi dan hubungan ke ekonomi. Ini sebagaimana diucapkan oleh Co-Director Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia dari Wijaya. Di sisi lain, pasangan Anies Muhaimin dinilai menekankan pada aspek kualitas dan nilai-nilai seperti keadilan dan kemakmuran. Jadi bukan saja ekonomi yang mesti tumbuh lebih baik, tapi ekonomi yang berkeadilan dan dapat memakmurkan semua orang. Ini seperti framework kebijakan yang akan mereka pakai nanti sebagai guideline. Pasangan ini konsisten mengusung Indonesia Adil Makmur sebagai slogan dan penjabaran di dalam visi misinya. Adapun pasangan Prabowo Gibran yang paling terakhir mendaftarkan diri ke KPU, ternyata fokus utamanya adalah memperkuat apa yang sudah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi visi misi pasangan ini banyak bertumpu pada klaim keberhasilan pemerintah sekarang dan fokus penguatan dalam pembangunan, dalam membangun bangsa. Slogan mereka adalah bersama Indonesia maju, tetapi terkadang kesan yang kita dapat adalah pemantapan yang sudah ada, bukan gebrakan ide baru untuk kemajuan Indonesia. Mungkin ini akan membuat pemilih kesulitan melihat ide-ide segar dari pasangan ini. Tutur Dery yang juga Associate Professor di bidang Data Science. Dery mengatakan bahwa hasil tersebut diperoleh setelah membersihkan data dan menghitung jumlah kemunculan kata dalam visi dan misi masing-masing pasangan. Kata yang paling sering muncul atau top word disebut dapat membantu memahami prioritas masing-masing pasangan dan mendapatkan gambaran rencana kerja mereka. Nah, analisis kata kunci sebenarnya membantu kita memahami apa yang paling diutamakan oleh para politisi dengan menggunakan metode kuantitatif. Untuk diketahui bahwa hasil analisis yang dilakukan oleh tim data dan demokrasi Research Hub merupakan perhitungan dari dokumen visi misi setiap pasangan, di mana dokumen pasangan Ganjar Mahfud tertuang dalam dokumen 33 halaman, pasangan Anies Muhaimin sebanyak 143 halaman, dan pasangan Prabowo Gibran sebanyak 88 halaman. Dari jumlah halamannya saja, pasangan Anies Muhaimin terbilang paling siap, meski mereka yang paling pertama mendaftar ke KPU. Setelah melakukan pembersihan data dengan menghitung karakter non-alfabet, mengubah setiap kata menjadi kata baku dan menghapuskannya kan kata sambung, maka jumlah keseluruhan kata yang ada di dalam visi misi pasangan Ganjar Mahfud adalah 4.302 kata, pasangan Anies Muhaimin sebanyak 13.853 kata, dan Prabowo Gibran sebanyak 7.570 kata. Jadi itulah perbandingan dari visi dan misi ketika calon presiden dan kesimpulan dari Lembaga Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia
menyimpulkan bahwa Anies Caimin dinilai paling siap berjuang di Pilpres 2024 berdasarkan visi misi calon presiden. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Jadi kalau melihat visi misi, memang saya juga sudah membaca walaupun belum tuntas ya. Memang dari sisi visi misi jelas terlihat bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah pasangan yang paling siap berjuang di Pilpres 2024, dan visi perubahan yang selalu didengung-dengungkan juga memang menonjol ya dibanding dengan dua pasangan lainnya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Pilihan ada pada Anda semua. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.